Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrea. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Natural Language Processing. Nah, di mana untuk tugas pada UAS-nya yakni adalah mencari jurnal internasional dari tahun 2020 sampai 2024 dengan tema Learning Analytic yang selanjutnya dilakukan review dan analisa menggunakan kalimat sendiri dan buatkan video presentasinya menggunakan media apapun. Oke, kita langsung saja berikut ini. Nah, berikut ini adalah jurnal yang sudah saya cari, di mana judulnya adalah Learning Analytic Dashboard are increasingly becoming about learning and not just analytic, a systematic review yang dibuat oleh Lucas Paulsen dan Kewan Lindsay. Berikut ini isinya ya, dari abstrak dan semua. Langsung saja kita masuk ke dalam review jurnalnya. Yang pertama, judulnya yakni Learning Analytic Dashboard are increasingly becoming about learning and not just analytic, a systematic review. Yakni Jurnal Education and Information Technologies dengan volume dan halaman volume 29 serta halaman 14279 sampai 14308 dan tahun penerbitan yakni tahun 2024. Penulis sendiri yakni Lucas Paulsen dan Kewan Lindsay. Reviewer saya sendiri yakni Dimas Andrea. Tanggal reviewnya adalah pada tanggal 21 Juli 2025. Untuk abstraknya sendiri, jurnal ini mengulas secara sistematis bagaimana desain Learning Analytic Dashboard atau LADS di pendidikan tinggi yang telah berkembang dari sekadar alat pelaporan data menjadi sistem yang benar-benar mendukung proses belajar mahasiswa. Penulis melakukan evaluasi 39 publikasi berdasarkan 5 tema utama, yakni tingkat kematangan teknologi, kerangka teori yang digunakan, affordance atau fungsi fitur, sumber data, dan analitiknya. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada analitik menuju pendekatan yang lebih berfokus pada pembelajaran dengan meningkatnya penggunaan teori seperti self-regulated learning dalam desain dashboard. Kemudian untuk pengantarnya yakni peningkatan digitalisasi pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, mendorong lahirnya dashboard analitik pembelajaran yang memvisualisasikan data dari aktivitas mahasiswa dalam learning management system. Pada awalnya dashboard ini lebih bersifat deskriptif dan informatif, namun kini mulai diarahkan menjadi student focus, yaitu dirancang untuk memberikan umpan balik, rekomendasi, dan dukungan refleksi pembelajaran. Jurnal ini membahas apakah dashboard saat ini masih sekedar menyajikan data atau sudah dirancang untuk benar-benar membantu mahasiswa belajar secara mandiri dan efektif. Kemudian untuk pembahasannya, hasil tinjauan yang dilakukan menemukan bahwa sebagian besar dari dashboard masih berada dalam tahap eksplorasi dan belum banyak yang digunakan secara luas atau berulang dalam praktik nyata. Sekitar 60% dashboard hanya diuji cobakan sekali dalam suatu kelas. Namun demikian, ada tren positif di mana dashboard semakin sering dirancang berdasarkan kerangka teori pendidikan, terutama self-regulated learning. Fitur dashboard yang dominan mencakup perbandingan data dengan teman sekelas, pelacakan progres, dan peningkatan kesadaran siswa terhadap proses belajarnya. Meskipun fitur seperti prediksi nilai, rekomendasi konten, umpan balik kualitatif, dan penetapan tujuan masih jarang digunakan, fitur-fitur ini mulai berkembang pasca 2017 dan mencerminkan pendekatan pembelajaran yang aktif. Sebagian besar dari dashboard masih tergantung pada data LMS seperti log aktivitas, sementara itu data tambahan dari alat eksternal atau pelaporan mandiri siswa masih jarang dimanfaatkan. Tingkat kualitas data yang digunakan juga didominasi oleh analitik preskriptif dengan sedikit studi yang menggunakan pendekatan diagnostik, prediktif, atau preskriptif. Kemudian untuk kesimpulannya, jurnal ini menyoroti adanya transisi penting dari analytic for reporting menjadi analytic for learning. LAD kini semakin dirancang untuk menjadi alat pedagogis, bukan hanya visualisasi statistik. Meskipun implementasi masih terbatas, fondasi teoritis dan pendekatan desain yang berpusat pada siswa menunjukkan arah yang menjanjikan untuk masa depan dashboard edukatif, terutama di pendidikan tinggi.
Kemudian untuk kekuatan penelitian, yang pertama tinjauan sistematif yang komprehensif terhadap ILAT di pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tren peningkatan adopsi teori pendidikan dalam desain dashboard. Yang ketiga mengembangkan data pematangan teknologi dashboard menggunakan kerangka readiness level. Kemudian yang keempat menyediakan saran desain dashboard berbasis data dan teknologi. Dan yang kelima atau yang terakhir memetakan keterkaitan antara framework, fitur, dan tingkat analitik secara berjalan. Kemudian untuk kekurangan dari penelitian jurnal ini, yang pertama adalah mayoritas data masih bersifat eksploratif dengan hasil generalisasi yang masih terbatas. Kemudian banyak studi dalam tinjauan tidak menyebutkan keterangan teori apapun. Fokus hanya pada dashboard yang ditunjukkan untuk mahasiswa pendidikan tinggi, tidak mencakup guru ataupun sekolah menengah. Kemudian yang keempat, tidak semua affordan dashboard dijelaskan secara operasional, menyebabkan bias dalam konten fitur. Dan yang terakhir adalah kurangnya evaluasi langsung terhadap dampak dashboard terhadap hasil belajar siswa secara kuantitatif. Oke, baik, itu saja mungkin presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.